Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bosku dengan LB Shop channel Wong Deso. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke bosku, kali ini kita akan membahas masalah detail dari pembuatan kolam bosku. Jadi kemarin tuh banyak para bosku yang bertanya untuk biayanya itu kalau membuat kolam itu berapa juta. Nanti kita akan berpatokan pada kapasitas 2.500 ekor bosku. Jadi nanti saya tulis rinciannya, bosku bisa menghitung. Kalau umpamanya mau bikin populasinya lebih banyak, berarti ya nanti ditambah. Kalau populasinya lebih sedikit ya nanti berarti dikurangi. Ini kita patokan di angka populasi 2.500. Nanti berapa biayanya, ikuti terus videonya bosku. Tapi sebelum itu bosku tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Hitung-hitungannya seperti ini bosku. Kalau kita bikin kolam kapasitas 2.500 ekor bosku, nah, ini untuk rinciannya seperti ini. Jadi biasanya itu nanti kita akan selisih di tenaga kerja bosku. Kalau di daerah saya itu tenaga kerja itu kalau satu hari menggali kolam, membuat kolam itu sekitar 100.000 bosku. Jadi kalau kita mau bikin kolam kapasitas populasi 2.500 ekor, berarti kita itu membutuhkan 10 kali 10 meter. Jadi ketemunya itu 100 meter. Nanti 100 meter itu bisa diisi ikan 2.500 dengan standar patokan per meternya itu 25 ekor. Terus rinciannya begini bosku. Untuk tenaga kerja itu kalau kolam 10 kali 10 itu 2 orang itu kalau tempatnya itu sudah bersih, artinya itu enggak banyak pohon-pohonnya bosku. Kalau tempatnya itu masih kotor, banyak pohon-pohonnya yang tinggi, itu nanti jelas untuk tenaganya itu akan tambah. Soalnya yang jelas motong kayu, membersihkan kayu itu akan lebih lama lagi. Kalau tempatnya itu sudah umpamanya seperti sawah, itu sudah kan enggak ada pohon-pohonnya, itu nanti paling 10 hari 2 orang itu sudah selesai. Terus hitung-hitungannya seperti ini. Tenaga kerja itu kalau 2 orang, kalau satu hari 100.000 kali 2 orang berarti kan 200.000 bosku. 200.000 kali 10 hari nanti ketemunya itu 2 juta, seperti ini 2 juta. Terus ini untuk tenaga kerjanya. Tenaga kerja mungkin nanti di tempat bosku itu lebih murah, berarti ya lebih ringan lagi. Kalau lebih mahal berarti ya lebih berat lagi untuk tenaga kerjanya. Ini standar ukuran untuk di daerah saya. Terus untuk batakonya, batako itu sangat penting bosku, yang tujuannya untuk mengunci terpal atau biar tanah itu tidak melorot, sekalian untuk biar air itu bisa di atas terpal. Nanti saya tunjukkan bosku menata batakonya. Nah, untuk batakonya itu kalau 10 kali 10 itu 100 meter, berarti itu kan lebarnya 10, panjangnya 10. Per meter ketemunya itu kita butuh 4 batako bosku. Jadi kalau 10 meter berarti kita butuh 40 batako. Nah, 40 batako berarti dikali 4, soalnya kan lingkaran kolam itu persegi 4 kali 4, ketemunya 160 batako. Kalau dikalikan harga sekarang, kalau di daerah saya batako yang 30 sentian itu 2.800, jadi ketemunya itu 448.000 untuk batakonya. Kita bulatkan menjadi 450.000 gitu aja bosku. Terus untuk terpal itu kalau kita bikin kolam 10 kali 10 itu tetap kita tambah bosku. Jadi intinya kolam itu kalau bosku mau buat ukuran 5 kali 5 berarti ya nantinya jadinya itu 8 kali 8. Begitu juga dengan ukuran kolam 10 kali 10 itu jadinya nanti menjadi ditambah 3 meter bosku. Jadi lebar 3 meter, panjang itu 3 meter, jadi ketemunya menjadi 13 kali 13. Yang 3 meter itu dibagi 2 biasanya. Jadi
untuk ke bawahnya itu loh bosku. Jadi untuk kedalamannya, kalau kedalaman kita biasanya itu rata-rata kolamnya itu 120 sampai 125 cm. Berarti nanti sisanya itu kan yang 3 meter dibagi 2 kan 1,5 meter lah. 1,5 meter nanti untuk kedalamannya itu sisanya ditekuk untuk batako gitu bosku. Nah, berarti kita membutuhkan untuk kolam 10 kali 10 itu terpalnya itu 13 kali 13 meter, ketemunya 169 meter dikali harga terpalnya bosku. Ya, kalau tinggal bosku itu mencari harga terpal yang berapa, kalau saya sih biasanya itu yang standar yang biasa saja, yang sedang-sedang itu sudah lumayan bagus di angka harga per meter 10.000 sampai 12.000. Kalau harga 10.000 berarti kan nanti dikalikan lebarnya semuanya itu berarti terpalnya itu 169 dikali 10.000 ketemunya 1.690.000, kita bulatkan menjadi 1.700.000. Nah ini untuk terpal, terus tenaga sama batako kita jumlah total bosku. Jadi untuk tenaga 2 juta, untuk batakonya 450, untuk terpalnya 1.700.000, ketemunya total itu menjadi 4.150.000. Ini untuk hitung-hitungannya mulai terpal, tenaga sama batakonya itu 4.150.000. Mungkin nanti tambah paralon bosku. Jadi paralon untuk buang, untuk kontrol buang itu ya satu saja sudah cukup. Kita cari yang 3 dim, sekitar harganya 100.000 satu cukup, berarti ini tambah 100.000 ya. Hitung-hitungannya kalau kita untuk persiapan kolam 10 kali 10 dengan populasi 2.500 ekor ya kita bulatkan saja 4,5 juta sampai 5 juta itu sudah cukup untuk kolamnya saja. Nanti masalah bibit dan lain-lainnya mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya bosku. Jadi hitung-hitungannya kalau kita ingin membuat kolam 10 kali 10 dengan biaya rincian seperti itu bosku, sekitar 4.500.000 sampai 5 juta itu untuk kolam siap pakai. Jadi kolamnya saja, belum pakan sama bibitnya nanti belum kita hitung-hitung. Untuk itu mungkin kita bahas di lain waktu kalau bosku ada yang review. Kita akan tunjukkan bagaimana kok pakai batako segala. Nah ini kita akan tunjukkan pemasangan, cara pasang batakonya seperti ini bosku. Jadi untuk batakonya itu bosku kegunaannya itu seperti ini bosku ya. Ini jadi terpal itu nanti kita tekuk, terus kita kasih batako seperti ini. Dan tujuannya ini kan jadi air itu bisa menutupi terpalnya bosku. Kalau tidak dikasih batako itu biasanya ya nanti tidak bisa menutupi terpal biar awet. Kalau terpal itu tertutupi dengan air terus nanti kan awet. Biasanya terpal itu kalau tidak tertutup air itu nanti malah gampang rusak. Jadi terpal itu sebenarnya nggak tahan panas, makanya saya yang terakhir ini saya bikin tuh pakai baleo. Kalau baleo kan tahan panas. Nah, dulu saya ini kolam saya yang awal-awal dulu itu saya kasih batako 2. Jadi ini 1, 2 ini lebih boros, makanya yang sekarang itu saya bikin tuh saya kasih 1 bosku. Tidak saya tidurkan tapi saya berdirikan miring begini. Jadi kalau 1 miring begini nanti sudah cukup. Seperti ini contohnya. Nah, yang kolam yang ini, yang baru-baru ini tuh miring bosku. Ini cuman 1 batako, jadi tidak 2 batako. Dan nanti di sela-selanya itu bosku bisa kasih seperti ini. Nah, ini tujuannya kan untuk pagar bosku. Jadi sekalian ini sekali kita buat untuk pagar waring ini, nanti 1 kali bikin kalau besi begini ya seterusnya awet. Tapi kalau kayu nanti ya sebentar sudah ganti, makanya sekarang saya kasih
besi ini untuk pagar. Dan tujuannya ikan itu kalau sudah besar bosku, rata-rata itu melompat. Jadi kita tetap kasih pagar waring seperti ini. Nah, untuk cagaknya kita kasih besi yang kalau batako itu cuman nanti satu dimiringkan, di sela-selanya batako ini kita kasih besi seperti ini sudah awet. Nah, jadi untuk batakonya kalau 10 kali 10 itu sekitar 160-an lah. Kan 1 meter isi 4, berarti ke samping itu 10 meter, larinya juga 10 meter, berarti 40 kali 4 160 itu untuk batakonya. Jadi kolam tetap harus dikasih batako yang tujuannya untuk mengunci biar tanah yang sampingnya ini juga enggak melorot. Terus keuntungannya lagi, terpal ini bisa tertutup air terus. Jadi ini nanti dikasih air segini bosku. Nah, ini airnya tetap segini untuk menutupi terpal biar terpalnya itu awet. Kalau enggak dikasih batako, nanti terpal itu akan terlihat. Ya kalau enggak batako, batu bata juga bisa. Cuman yang kita hitung, kita buat patokan tuh rata-rata kita pakai batako. Nanti per meternya berapa, ketemunya berapa, kan mudah hitungannya. Beda dengan kolam yang satu ini bosku. Ini dulu saya habis bikin yang di dekat rumah itu, yang kolam kecil itu untuk belajar. Ini kolam kedua itu kita bikinnya itu pakai serba cor. Jadi ini biayanya itu mahal. Jadi satu kolam nih kalau dibikin kolam terpal ini bisa jadi 3. Makanya yang terakhir ini saya bikinnya itu enggak kolam itu beton seperti ini. Ya awetnya awet, cuman biayanya itu kan mahal. Kalau kita bisa menjabarkan atau umpamanya satu kolam bisa bikin 3 kolam, kenapa kita enggak cari yang irit saja? Kan ikannya juga sama, besarnya itu juga sama, cepat besarnya, harganya juga sama. Makanya kita sekarang tuh rata-rata pakai kolam terpal seperti ini bosku. Ini biayanya lebih irit. Jadi satu kolam beton itu kalau dibuat kolam terpal bisa jadi 3. Dan mudahnya lagi tuh nanti kalau paling rusak itu bosku, nanti kita akan gantinya lebih mudah. Jadi langsung ini batako ini langsung diangkat. Umpamanya mau ganti terpal, batako ini langsung diangkat, nanti langsung dikasih terpal, batako dikembalikan sudah jadi. Seperti ini. Dan kekuatan terpal pun kalau tertutup air terus seperti ini bosku, itu bisa sampai 5 sampai 6 tahun. Jadi paling tidak 4 sampai 5 panenan tuh mampu ya. Sudah untungnya sudah banyak. Kalau kita untuk mengganti, paling mengganti terpal itu tadi hitung-hitungannya per meter berapa, kan kali berapa, temunya tidak banyak, ringan. Jadi kalau bisa diakali, kita bisa biaya satu kolam bisa buat 3 kolam. Kenapa kita harus bikin yang kolam beton? Kecuali kalau dana kita itu memang banyak, ya tidak masalah. Cuman kalau hitung-hitungannya untuk bisnis, yang penting itu kita bisa jalan. Jadi ini yang terakhir itu rata-rata semua kolam saya itu pakai terpal atau pakai baleo bosku. Saya sudah tidak pernah bikin kolam yang beton lagi yang seperti ini. Biayanya terlalu mahal, hasilnya juga sama. Apalagi untuk pemula, daripada bikin kolam beton yang biayanya itu mahal, mending bikin kolam terpal yang seperti ini. Dengan uang budget sekitar 5 jutaan kita sudah bisa budidaya ikan gurame populasi 2.500 ekor. Oke bosku, sementara sharing-sharingnya saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Nanti kalau ada yang belum paham, ada yang perlu dipertanyakan, langsung saja bosku chat di kolom komentar. Insya Allah kita akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada bosku, karena kita ingin berbagi ilmu, ingin berbagi sedikit pengetahuan. Mungkin nanti ada masukan lagi dari para bosku yang lebih senior, lebih berpengalaman, bisa chat juga di kolom komentar untuk sharing-sharing teman-teman atau para bosku yang lainnya. Akhirnya tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.